Shalom, sekali lagi kita bertemu lewat channel ini, lewat media ini, dan saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bersama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, sebelum itu, marilah kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa, mohon pertolongannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik. Kami datang menghadap Engkau dalam doa. Bukan karena kami baik, tapi karena Engkau baik. Bukan karena kami benar, tapi karena Engkau membenarkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau ingin memberkati kami pagi hari ini lewat firman-Mu. Dan kami sekali lagi Tuhan, sebagaimana doa kami yang sudah-sudah, khususnya saat kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mohon pertolongan Roh-Mu. Karena kami tidak mengerti firman-Mu Tuhan. Firman-Mu terlalu dalam untuk dimengerti, apalagi untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami mengerti firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami hati yang rindu melakukan firman-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus yang sama memampukan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang pertama. Dan kita akan membaca sebenarnya seluruh pasal ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-28. Malah kita juga akan melihat beberapa ayat di dalam pasal yang kedua. Dan juga beberapa ayat dari kitab yang lain. Nah, karena petikan ini agak panjang, saya tidak akan membacanya. Tapi saya berharap semua jemaat ambil waktu untuk membacanya agar kita punya gambar yang lengkap, yang jelas, yang penuh mengenai cerita ini. Nah, berdasarkan teks pembacaan ini, kita akan belajar satu tema firman Tuhan yang berupa pertanyaan, berupa pertanyaan. Temanya ialah mengapakah doa Hana dijawab Tuhan? Mengapakah doa Hana dijawab Tuhan? Saudara-saudara sekalian, saya percaya ada sesuatu yang dapat kita pelajari, ada sesuatu yang dapat kita teladani dari ibu yang bernama Hana yang berdoa, dan sehingga Tuhan menjawab doanya. Saya percaya kita juga ingin seperti Hana, doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Maka itu marilah kita belajar dari ibu ini yang bernama Hana, sehingga saya percaya bila kita melakukannya di dalam doa, pasti Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Nah, sebelum kita pergi kepada poin-poin sebagai dasar yang kita pelajari, mengapa doa Hana dijawab Tuhan. Nah, sebelum itu kita perlu punya latar belakang mengenai Hana. Nah, Hana sebenarnya sudah bersuami, suaminya bernama Elkana, dan dia sebenarnya juga punya madunya bernama Penina, dan Penina madunya ini punya anak, punya beberapa anak, sedangkan Hana tidak punya anak. Jadi itulah yang menjadi pergumulannya, itulah yang menjadi kesusahannya, sehingga dia berdoa untuk itu. Dan Tuhan menjawab doanya. Nah, untuk pertanyaan, tema berupa pertanyaan mengapakah doa Hana dijawab Tuhan, kita melihat ada 4 poin, 4 poin yang kita pelajari dari bagian ini. Poin yang pertama ialah Tuhan memperhatikan orang-orang yang tertindas.
Tuhan memperhatikan orang-orang yang tertindas. Ya. Mengapa kita katakan demikian? Karena memang Hana tidak sekadar tidak punya anak, tetapi dia sebenarnya ditindas. Dia sebenarnya dibully oleh madunya sendiri. Ya, itu kita boleh lihat bagaimana dia sering disakiti hatinya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6, pasal yang pertama. Ya, 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kita melihat bagaimana pahitnya, pedihnya hati Hana, di mana madunya dikatakan dalam ayat 6 selalu menyakiti hatinya. Ya, dikatakan supaya ia gusar. Jadi niat Penina, madunya ini menyakitkan hati Hana. Jelas di sini supaya ia gusar. Jadi dengan sengaja Penina menyakiti hati Hana, dan bukan sekali dua. Di sini dikatakan selalu menyakiti hatinya. Selalu. Itu berarti Hana selalu dilukai dan dilukai terus menerus. Dia ditindas, dia dibully, dipermalukan, direndah-rendahkan. Malah bukan itu saja. Ya. Ketika di rumah Tuhan juga dalam ayat yang ke-7. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Ini bukan satu kejahatan yang sebentar atau berlangsung dalam masa yang pendek. Ini demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Ya. Sampai di rumah Tuhan pun, ya, Penina madunya tidak berhenti, terus menyakiti hati Hana. Dan sehingga apa dikatakan, dia menangis dan tidak mau makan. Saudara-saudara sekalian, bagi orang-orang seperti dia ini, yang dibully, ditindas, direndahkan, dikucilkan, dipermalukan, satu hal yang kita belajar, bahwa Tuhan memihak orang-orang yang tertindas. Tuhan menyebelahi orang-orang yang direndah-rendahkan, orang yang dibully, orang yang dikucil, orang yang diremehkan. Saudara-saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Tuhan membela orang-orang yang demikian. Tuhan ada di pihak orang-orang yang demikian. Kita melihat di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-24. Mazmur 22 ayat 24 dikatakan, sebab ia itu Tuhan. Sebab Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Kita lihat di sini, Tuhan tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia tidak merasa jijik dan tidak memandang rendah orang yang sengsara, ditindas. Dan saya percaya termasuk Hana.
Ya. Kemudian apalagi dikatakan? Dan dia tidak menyembunyikan wajahnya kepadanya. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta pertolongan, minta tolong kepadanya. Tuhan di sini dikatakan mendengar ketika orang itu berteriak meminta tolong kepadanya. Jadi orang-orang yang tertindas ini Tuhan begitu pasang telinga. Dan apabila orang-orang yang tertindas, orang yang tertekan, orang-orang yang dikucil, orang yang dibuli ini berteriak berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Maka itu kondisi Hana yang tertindas, yang dibuli, yang direndahkan itu. Tuhan memperhatikan, Tuhan membelanya, Tuhan tidak memandangnya jijik. Dan Tuhan memasang telinganya bila saja Hana berseru memohon pertolongan Tuhan. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, hal ini sangat indah untuk kita pelajari. Jika kita pernah dibuli atau mungkin selalu dibuli, direndah-rendahkan, dikucil atau diremehkan oleh siapapun, kita dianiaya oleh siapapun, ingatlah Tuhan ada di pihak kita. Tuhan membela kita. Tuhan mendengar segala seruan kita kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan tidak memandang jijik kita dan tidak memandang rendah kita yang dalam situasi demikian. Maka itu bagi kita yang dalam keadaan tertekan, dikucil dan diperlakukan oleh orang-orang lain, ingatlah Tuhan ada di pihak. Anda tidak sendirian. Tuhan ada di pihak. Juga bagi istri yang mungkin teraniaya atau sebaliknya, atau siapa saja, ingatlah bahwa Tuhan ada bersama. Tuhan memihak kepadamu. Tuhan menolong kamu. Sebab Tuhan dekat dengan orang-orang yang rendah, dekat dengan orang-orang yang tertindas, dan Dia siap untuk mendengar. Jika Anda dalam keadaan tertekan, tertindas, dibuli dan sebagainya, berserulah kepada Tuhan, sebab Tuhan sedang memasang telinga untuk mendengar teriakan doamu. Hal lain yang kita belajar untuk kita sendiri, hati-hati jika kita suka menindas orang, suka merendahkan orang, meremehkan orang, membuli orang. Karena ketika kita melakukannya itu, kita melakukannya kepada seseorang yang ada Tuhan di pihaknya. Dan secara tidak langsung kita melawan Tuhan. Nah, itu sebabnya mengapa bila Hana berdoa, Tuhan mendengar doanya. Sebab Tuhan dekat dengan orang-orang yang tertindas. Dan Tuhan pasang telinga mendengar orang-orang yang tertindas. Yang kedua yang kita belajar, mengapakah doa Hana dijawab Tuhan. Poin yang kedua ialah doanya penuh dengan hati yang hancur. Doanya dengan hati yang hancur. Kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Di sini dalam ayat ini memberitahukan kepada kita bagaimana sikap, bagaimana kondisi hati Hana ketika dia berdoa. Di sini dikatakan dengan hati sedih, pedih. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh.
Ini menggambarkan hati yang hancur. Ya. Tidak lagi ditahan-tahan. Sehingga dia menangis, bukan sekadar menangis, dia terseduh-seduh. Orang yang menangis terseduh-seduh ini tangisannya itu mendalam, ya, sangat dalam. Dan tangisan seperti ini adalah tangisan yang lama. Dan itulah yang berlaku. Hana menangis dengan pedih hati, menangis dengan hati yang dengan terseduh-seduh. Dia betul-betul dalam keadaan hancur. Di dalam situasi itu, dia sebenarnya menyatakan bahwa dia tidak dapat berharap siapa-siapa lagi. Tiada siapa yang dia dapat andalkan. Hanya Tuhan dia dapat andalkan. Dia tidak ada lagi sandaran harapan apa-apa dari siapapun. Maka itu semua harapannya, semua kesedihannya, semua dia tuangkan di hadapan Tuhan. Hatinya hancur, berarti tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi kepingan-kepingan. Pada waktu itu dia tidak lagi dapat mempertahankan apa-apa. Tidak ada lagi apa-apa yang dapat dia harapkan dan menjadi sandarannya. Hancur. Ya. Berarti dia penuh bergantung pada Tuhan. Tiada lagi. Dia beritahu segala persoalannya, segala kepedihannya kepada Tuhan. Tiada tinggal-tinggal, semuanya dia berikan kepada Tuhan, dan dia tahu hanya Tuhan yang dapat menolong dia. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, doa yang penuh pasrah dan penuh ketergantungan kepada Tuhan adalah doa yang sangat-sangat dinanti Tuhan. Saya mau kita melihat di dalam Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Di dalam ayat ini memberitahu korban sembelihan kepada Allah. Korban yang menyenangkan hati Tuhan adalah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk dan tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Inilah Allah kita. Ketika Hana datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang patah remuk, janji Tuhan di dalam Mazmur ini bahwa Tuhan tidak memandang hina orang-orang yang demikian. Malah Tuhan melihat korban sembelihan yang terbaik bagi Tuhan itu bukan lembu, bukan domba yang gemuk dan sebagainya, tapi korban yang sempurna, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Itulah yang Tuhan nanti-nantikan. Setiap persembahan kita dengan hati yang hancur, setiap doa kita dengan hati yang hancur. Selalu doa kita hanya seperti option. Maksudnya kita ada banyak pilihan, kita ada banyak harapan. Kita boleh harap ini, harap itu untuk ya menolong kita, tetapi juga ya saya juga minta Tuhan tolong. Maka dalam doa seperti itu sebenarnya kita tidak bergantung penuh
kita tidak mengandalkan penuh kepada Tuhan, karena kita punya harapan, punya cara untuk kita pikir bagaimana untuk menyelesaikan persoalan kita. Sehingga seperti rasanya kalaupun Tuhan tidak menjawab, ada option lain. Tetapi bagi Hana tidak ada option lain, tidak ada pilihan lain. Pilihannya hanya satu: berseru dan meminta Tuhan menolong dia, mendengar doanya. Dan inilah doa yang benar-benar menggerakkan Tuhan. Tidak salah kita ada harapan, ada option lain, kalau kita tidak mengandalkan semuanya itu. Kita tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Segala persoalan kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak meletakkan harapan kita kepada semua option lain. Kita mengandalkan Tuhan saja. Biasanya hanya perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang rumit untuk diatasi, baru kita mengandalkan Tuhan sepenuh. Kalau hal-hal kecil kita berdoa juga, tapi sebenarnya kita kurang mengandalkan Tuhan, karena kita sudah pikir bahwa ada cara kita dapat menanganinya dengan pengalaman, dengan pengetahuan kita. Tapi Tuhan sebenarnya mau, baik perkara kecil, perkara besar, kita tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya, percaya akan pertolongannya. Jadi kita sudah belajar dua perkara, yaitu yang kedua tadi, yaitu bagaimana doa Hana dengan hati yang hancur. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengatakan bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Tuhan sangat berkenan doa-doa yang diangkat dengan hati yang benar-benar hancur. Bukan pura-pura hancur, benar-benar hancur. Hal yang ketiga yang kita belajar, mengapakah doa Hana dijawab Tuhan. Yang ketiga ialah Hana meminta sesuatu yang kemudian nantinya dia akan berikan kepada Tuhan. Hana meminta untuk memberi. Apa yang saya maksudkan, kita melihat ya di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kita lihat doa Hana, apa doanya. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini doa Hana. Mengapa doa Hana dijawab Tuhan? Karena Hana meminta untuk memberi kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan berikanlah aku seorang anak laki-laki. Lalu apa katanya? Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, doa Hana adalah doa yang sangat-sangat menyentuh hati Tuhan. Dia tidak sekadar minta, tetapi dia berjanji, bila Tuhan beri, saya akan berikan anak itu kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana memang setelah Tuhan memberikan dia anak, ya, yang bernama Samuel,
selepas cerai Susua, masih sangat kecil anak itu ya, Hana sudah menyerahkan anak ini kepada seorang imam yang bernama Eli. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, doa Hana sangat luar biasa. Dia meminta, tetapi dia berjanji, bila Tuhan beri, saya beri kepada Tuhan. Inilah doa yang menggerakkan hati Allah. Dan kita juga melihat ada beberapa contoh saudara-saudara sekalian yang sebenarnya kita boleh lihat banyak contoh, tapi saya hanya mau bawa kita melihat juga ada orang-orang yang menaikkan doa yang mirip, doa yang hampir sama. Kita lihat Yakub pula. Di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 20 sampai 22. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 10% kepadamu. Inilah janji Yakub. Yakub berkata, antara yang dia katakan, jika Tuhan memberkati saya, memberikan saya makan, minum dan sebagainya, 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepadaku akan kuberikan kepada Tuhan. Inilah doa. Doa yang tidak sekadar meminta, tetapi doa yang memberi. Berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberi, saya akan memberi. Doa yang tidak berpusat pada diri sendiri. Doa yang tidak hanya memenuhi keinginan kita, tapi doa yang ingin memenuhi keinginan Allah, kehendak Allah. Sama seperti Abraham juga. Ketika Tuhan memberikan Ishak, anaknya yang satu-satunya, anak tunggal dari istrinya, apa yang dia lakukan? Ketika Tuhan berkata, persembahkanlah Ishak sebagai korban, dia rela mempersembahkannya. Saudara-saudara sekalian, selalu doa kita hanya sekadar Tuhan berkati saya, Tuhan berikan saya itu dan ini. Tuhan juga mau tanya, jika aku memberikan apa yang engkau minta, apa yang akan kau lakukan kepadaku dengan apa yang akan kau terima? Selamanya kita berhenti pada permohonan, Tuhan berkati saya supaya saya sehat. Kalau kita sehat, kita gunakan hidup ini untuk apa? Seharusnya untuk Tuhan. Tuhan berikan saya supaya saya sehat, dan saya akan berikan hidup saya, waktu saya, tenaga saya yang ada untuk melayani Engkau, dan kita harus lakukan. Bila kita minta diberkati dari segi ekonomi, Tuhan berkati saya, cukupi segala keperluan saya, tapi jangan lupa, janjilah Tuhan, saya akan berjanji memberikan perpuluhan, saya akan berjanji menjadi berkat bagi banyak orang. Jika kita sebagai pelajar bilang, Tuhan berikanlah saya hikmat, apa yang engkau lakukan jika engkau diberikan hikmat? Apakah Anda mengatakan, Tuhan saya akan menggunakan hikmat saya untuk melayani masyarakat, saya akan menggunakan hikmat yang ada ini untuk menolong mereka yang kurang bijak dalam bidang-bidang tertentu? Saudara-saudara sekalian, doa kita tidak sekadar minta, tapi doa kita juga adalah apa yang akan kita lakukan bila Tuhan menjawab doa kita.
Malah banyak kali bukan saja kita tidak memberitahu kepada Tuhan apa yang akan kita lakukan jika Tuhan menjawab doa kita. Malah berterima kasih bila Tuhan menjawab juga, selalu kita lupa. Jika kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, belajarlah dari Hana. Minta, tapi jangan lupa apa yang Anda lakukan apabila itu diberikan kepada Anda. Mari kita belajar sesuatu dari Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi tujuan di sini bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia berdoa meminta untuk diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu. Kita minta diberkati dari segi keuangan, lalu bila Tuhan berkati untuk apa? Supaya saya hidup mewah, supaya rumah saya besar, kereta saya besar, supaya perabot-perabot di rumah saya ganti semua. Itu kan? Mungkin itulah menjadi sebab doa-doa kita tidak dijawab Tuhan, karena doa kita berfokus pada diri, bukan pada Tuhan. Kita sudah belajar 3 perkara. Sebelum kita masuk ke perkara yang terakhir, perkara keempat, saya ingin kita ingat bersama, mengapakah doa Hana dijawab Tuhan? Yang pertama, Tuhan ada di pihak orang-orang yang tertindas. Hana dalam situasi tertindas, dan Tuhan dekat dengan orang tertindas, dan setiap seruan mereka didengar Tuhan. Yang kedua, kita sudah belajar bahwa Hana berdoa dengan hati yang hancur, ya, karena dia tidak lagi dapat mengandalkan siapa-siapa selain Tuhan. Dan yang ketiga yang baru kita belajar tadi, Hana meminta untuk memberikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang setia akan apa yang Tuhan beri sebagai jawaban doa, Tuhan akan memberi lebih daripada apa yang kita minta. Kita belajar dari Hana di sini. Di dalam doa Hana yang kita lihat, ya, di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, apa yang diminta oleh Hana? Dia bilang, jika Tuhan memberikan aku seorang anak laki-laki, seorang anak laki-laki, aku akan memberikannya kepada Tuhan. Berapa anak yang diminta oleh Hana? Satu orang saja. Jika Tuhan memberikan aku seorang anak laki-laki, aku akan berikan kepada Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana hati Hana. Hana tidak tamak dalam doa. Dan kita juga melihat bagaimana ketika Tuhan menjawab doanya, memberikan seorang bayi laki-laki yang bernama Samuel kepada Hana. Dan kita melihat Hana benar-benar mengkotakkan janjinya. Dia serahkan anak itu kepada Tuhan di bawah penjagaan Imam Eli. Apa yang terjadi? Hana hanya minta, dalam doanya dia hanya minta seorang anak laki-laki. Tuhan memberikan kepadanya 6 anak semuanya, termasuk Samuel. Selepas Samuel, dia ada 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Apa yang kita belajar di sini? Apabila Tuhan pernah menjawab doa kita,
dan kita benar-benar bertanggung jawab terhadap jawaban Tuhan, terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melakukan seperti yang kita janjikan kepada Tuhan, sebagaimana seharusnya Tuhan akan memberkati kita lebih daripada yang kita minta. Lebih daripada yang kita minta, lebih daripada yang kita doakan, seperti Efesus katakan. Karena Tuhan melihat bahwa bila kita dapat dipercaya, Tuhan akan memberi lebih daripada yang pernah Dia beri. Kita boleh lihat itu di dalam Lukas 19 ayat 17. Kepadanya orang itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Nah, di sini sebenarnya menceritakan kepada kita bagaimana orang itu percaya, dapat dipercaya mengurus hal-hal yang kecil, perkara-perkara kecil. Karena dia dapat dipercaya, maka dia diberikan kepercayaan besar. Karena dia dapat dipercaya. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa Hana. Tuhan memberi lebih daripada yang dia minta. Mengapa? Karena dia benar-benar mengkotakkan janjinya. Ya. Apa yang dia sudah janjikan, dia lakukan. Dan dia taat. Dia kotakkan janji. Dan sehingga Tuhan berkata, orang ini dapat dipercaya. Saya akan memberikan dia berkat yang lebih lagi. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Dan bagaimana dengan pengalaman kehidupan doa kita selama ini? Syukurlah kalau kita pernah mengalami jawaban Tuhan. Dan semakin kita mengalami jawaban-jawaban Tuhan, kita sebenarnya semakin peka mengerti bagaimana hati Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Kita boleh belajar dari pengalaman kita, dan hari ini kita belajar dari pengalaman Hana, mengapa doanya dijawab Tuhan. Malah kita belajar dari Hana, karena dia meninggalkan teladan doa, teladan kehidupan doa yang luar biasa. Yang saya percaya, jika kita menaikkan doa kepada Allah dengan sikap, dengan hati yang sama, Tuhan pasti mendengarnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.